Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Fatia Mardiah dengan NIM 12320600027. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Marianti MPD selaku dosen mata kuliah AI for Education. Terima kasih atas bimbingannya. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai nilai UTS AI for Education pada semester kali ini yang berjudul Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Mencetak Model Organ Fisik 3 Dimensi. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kecerdasan buatan atau yang sering kita dengar adalah Artificial Intelligence atau disebut juga dengan AI. AI adalah bidang ilmu yang berfokus pada pengembangan sistem komputer cerdas yang dapat melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, dalam konteks pencetakan model organ fisik 3 dimensi ini, AI digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi proses pembuatan. Nah, selanjutnya, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, apa sih pengaruh dari AI atau kecerdasan buatan dalam proses pembuatan organ fisik 3 dimensi ini? Nah, jawabannya, AI ini digunakan untuk mengembangkan cara-cara baru untuk mendesain, mencetak, dan pasca pemrosesan objek 3 dimensi. Hal ini mengarah pada era baru pencetakan 3 dimensi yang lebih efisien, akurat, dan serbaguna dibandingkan sebelumnya. Proses pembuatan model organ fisik 3 dimensi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pemindaian organ. Organ fisik di-scan menggunakan teknologi pemindaian 3 dimensi untuk mendapatkan data berupa model digital organ. Yang kedua, pemodelan dan pemrosesan data. Data pemindaian digunakan untuk membuat model digital organ yang akan dicetak. Dan yang terakhir adalah pencetakan 3 dimensi. Model organ fisik 3 dimensi dicetak menggunakan teknologi pencetakan 3 dimensi dengan bantuan sistem cerdas AI. Beberapa contoh dari proses pembuatan model organ fisik 3 dimensi yang menerapkan AI atau kecerdasan buatan. Yang pertama ada pada desain generatif. Pada desain generatif, AI membuat desain yang lebih kompleks dan optimal yang memungkinkan desainer dengan cepat membuat komponen yang inovatif dan optimal dalam pembuatan pencetakan 3 dimensi. Misalnya, desain generatif dapat digunakan untuk membuat struktur yang ringan dan kuat karena AI dapat mengoptimalisasikan suatu struktur yang meminimalkan bobot dan memaksimalkan kekuatan. Yang kedua ada pada manufaktur otomatis. Pada manufaktur otomatis, AI dapat digunakan untuk mengontrol printer 3 dimensi dan memastikan printer tersebut mencetak komponen secara akurat dan efisien. Selain itu juga dapat mengoptimalkan rantai pasokan untuk pencetakan 3 dimensi yang membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisien proses produksi secara keseluruhan. Kemudian ada manfaatnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat dari penerapan AI ini adalah yang pertama adalah peningkatan kecepatan dan efisiensi, kualitas yang lebih tinggi, dan kustomisasi yang lebih fleksibel. Selain itu, ada pula tantangan dalam penerapan kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama adalah ketersediaan data organ yang terbatas. Karena data organ yang dibutuhkan haruslah dari organ yang asli, bukan yang palsu atau buatan. Yang kedua adalah ketetapan model digital organ. Meskipun AI atau kecerdasan buatan ini sudah luar biasa canggih, namun tidak dapat dihindari jikalau memang ada kekeliruan atau ketidaktepatan. Selanjutnya ada kompleksitas algoritma AI dan kebutuhan keterampilan ahli AI. Keberhasilan penerapan. Penerapan AI dalam mencetak model organ fisik 3 dimensi telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam kecepatan, akurasi, dan kualitas. Semakin banyak rumah sakit dan lembaga medis mengadopsi teknologi ini untuk pengobatan yang lebih baik. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Penerapan kecerdasan buatan dalam mencetak model organ fisik 3 dimensi telah membawa revolusi dalam bidang medis. Dalam waktu dekat, diharapkan AI akan terus berkembang untuk menghadapi tantangan dan memberikan manfaat yang lebih besar
dalam pengobatan. Cukup sekian atas penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.